Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok The Grid. Di sini kami akan melakukan presentasi mengenai artikel yang telah kami susun. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Isti Rahmah dari kelas TI22D dengan NIM 1069. Perkenalkan, nama saya Faiz Munawar. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarifuddin. Perkenalkan, nama saya Ilham Adinata. Baik, perkenalkan nama saya Yuda Abdillah. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pendahuluan, di mana PT Nipro Indonesia Jaya merupakan produsen alat kesehatan di Karawang. PT Nipro Indonesia Jaya menghadapi masalah aliran material yang tidak efisien akibat aliran mundur atau backward flow antar departemen, terutama antara departemen B dan C. Hal ini menyebabkan total jarak perpindahan antar material mencapai 790 satuan jarak, dengan 252 satuan berasal dari aliran mundur, sehingga meningkatkan ongkos material handling. Tata letak pabrik yang tidak optimal mendorong dilakukannya simulasi Form to Chart Trial 2 untuk meningkatkan efisiensi aliran material. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ahmad Syarifuddin. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang flowchart penelitian. Dari pengertiannya itu, flowchart merupakan penggambaran secara grafik dari langkah dan urutan prosedur suatu program. Yang dimana flowchart ini menjelaskan mengenai alur penelitian yang dilakukan untuk menganalisis efisiensi sistem aliran material menggunakan metode From to Chart atau FTC. Setiap letak pabrik yang bertujuan untuk meminimalkan tahapan penting dalam proses identifikasi dan evaluasi tata letak pabrik yang bertujuan untuk meminimalkan jarak perpindahan material. Yang dimana langkah akhir dari prosedur ini adalah perhitungan from to chart dan evaluasi terhadap konfigurasi aliran yang dihasilkan. Hasil analisis ini digunakan untuk menentukan tata letak yang paling efisien berdasarkan total jarak perpindahan material. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur penelitiannya. Yang pertama itu mulai, kemudian menginisialisasikan nama departemen menjadi abjad. Selanjutnya itu menghitung kebutuhan part per hari dan beratnya. Kemudian menentukan departemen flow yang dilalui barang tersebut dan menentukan aliran forward dan backward. Kemudian memperhitungkan from to chart-nya. Selanjutnya itu menentukan FTC terbaik dan selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode penelitian, di mana metode penelitian ini kita mengambil dari data primer dan data sekunder. Di mana data primer ini kita mengumpulkan secara langsung melalui observasi dan wawancara. Kemudian pada data sekunder kita mengambil dari informasi yaitu modul praktikum, terus artikel dan beberapa jurnal yang menjadi sebuah rujukan. Nah, di sini ada flowchart penelitian yang sudah kita lakukan, di mana pertama kita melakukan studi literatur dan studi lapangan. Di mana studi lapangan ini kita melakukan survei secara langsung ke perusahaan PT Nipro, yang mana kita akan menentukan dan mengidentifikasi masalah yang terjadi. Kemudian ada studi literatur, di mana studi literatur ini kita membaca dan mengutip sebuah artikel terdahulu untuk dijadikan referensi. Kemudian setelah kedua studi yang kita lakukan selesai, kita melakukan identifikasi masalah, di mana identifikasi masalah ini kita ambil kesimpulannya menjadi pengumpulan data. Setelah pengumpulan data, kita melakukan ada dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Yang sudah saya jelaskan, yaitu data primer itu kita melakukan wawancara dan observasi, dan kemudian di data sekunder itu kita melakukan adanya modul praktikum, pengambilan modul praktikum, kemudian ada jurnal-jurnal yang sudah kita ambil, kutip, kemudian ada artikel-artikel yang menjadi rujukan. Setelah itu kita langsung pengambilan pengolahan data melalui menggunakan metode flow to chart atau FTC. Setelah itu kita melakukan hasil pembahasan. Setelah hasil pembahasan kita dapatkan, kita melakukan kesimpulan. Setelah kesimpulan,
penutup. Baik, langkah selanjutnya kita akan masuk ke hasil dan juga pembahasan. Hasil pembahasan ini merupakan uraian sistematis dari penelitian yang kami lakukan, di mana penelitian ini akan membahas tentang analisis jarak menggunakan metode from to chart. Oke, untuk langkah yang pertama itu adalah inisiasi nama departemen. Setiap departemen yang kami kumpulkan datanya, itu kami ubah menjadi sebuah abjad menggunakan sebuah inisiasi. Yang pertama itu adalah untuk nama departemen gudang penyimpanan part. Itu kami ubah menjadi abjad A, kemudian area produksi itu B, meja QC itu adalah C, kemudian area transit D, QC produksi E, MC printing atau mesin printing itu F, dan juga yang terakhir adalah finish good. Itu merupakan inisiasi dengan huruf G. Untuk selanjutnya adalah menghitung kebutuhan part per hari dan beratnya. Bill of Materials ataupun BOM merupakan daftar bahan baku dan jumlah bahan yang diperlukan untuk memproduksi barang serta perinciannya. Dan berikut ini adalah perhitungan dari Bill of Material yang kami kumpulkan datanya di PT Nipro Jaya Indonesia. Yang pertama itu adalah produk grup pertama adalah barel, di mana kebutuhan part per produknya adalah 1 dan kebutuhan part per harinya adalah 210.000. Adapun untuk berat dari produk tersebut adalah 0,01 kg, sehingga berat part per harinya itu adalah 210.000 dikali 0,01, yaitu 21 kg. Kemudian untuk plunger, dia merupakan produk grup kedua dengan kebutuhan part per mesinnya adalah 1 dan kebutuhan part per harinya adalah 210.000. Dengan berat part per kilogramnya adalah 0,006, sehingga berat per harinya adalah 35. Kemudian dari semua part yang sudah dikumpulkan, yaitu gasket dan juga bulk needle, itu kita ubah semua persentasenya menjadi sebuah persentase dalam perhitungan barel 21 kg dibagi 261 dikali 100%, dan hasilnya adalah 8% untuk kilogramnya. Begitupun dengan produk part yang lain, dikalikan dengan hal serupa dengan rumus yang sama dan didapatkan hasil seperti pada tabel di bawah ini. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah menentukan departemen flow. Departemen flow ini merupakan aliran dari setiap part yang dilewati dari departemen yang ada. Untuk nama part yang pertama itu adalah barel. Dia merupakan produk grup pertama dengan persentase berat 8%, di mana part barel ini dia melewati beberapa departemen, meliputi departemen A, C, B, D, E, F, G. Kemudian untuk plunger, dia melewati departemen A, B, C, D, E. Gasket melewati departemen A, C, B, D, E. Dan untuk bulk needle, dia melewati departemen A, D, C, B, E. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan aliran forward dan juga backward. Aliran forward ini merupakan aliran dari awal hingga akhir, atau bisa dikatakan dia merupakan aliran maju. Adapun untuk aliran backward, dia ini merupakan aliran dari akhir ke awal atau aliran secara mundur. Kemudian berikut ini adalah tabel aliran backward dan juga forward dari departemen yang sudah kami kumpulkan datanya. Yang pertama itu adalah aliran forward. Aliran forward ini meliputi A, B hingga FG, di mana yang pertama nama partnya adalah AB. Dia merupakan produk grup kedua dengan persentase beratnya adalah 13%. Kemudian untuk AC, produk grupnya adalah 1 dan juga 3, sehingga persentase beratnya ditambahkan antara produk grup 1 dan juga 3, yaitu 8 ditambah 38 menjadi 46. Begitupun seterusnya hingga produk part F ke G dengan persentase beratnya adalah 8 kg. Kemudian untuk aliran backward, di sini terdapat dua aliran. Yang pertama itu adalah C ke B, dengan produk yang dipindahkan itu adalah 1, 3, dan juga 4. Dengan persentase beratnya adalah 8 ditambah 38 dan 40, yaitu berjumlah 86%. Kemudian untuk yang kedua adalah D ke C, dengan produk yang dipindahkan yaitu 4, dengan persentase berat adalah 40%. Oke, langkah selanjutnya adalah langkah utama. Ini merupakan metode from to chart, di mana from to chart ini merupakan metode konvensional yang digunakan dalam melakukan perencanaan tata letak fasilitas secara kuantitatif. Perhitungan from to chart dilakukan dengan beberapa trial hingga mendapatkan trial yang paling optimal. Berikut ini adalah perhitungan FTC yang dilakukan. FTC trial 1 ini merupakan prowat dari
FTC, di mana data yang sudah kita ubah tadi dari backward juga forward kemudian dimasukkan ke dalam tabel. Dari tabel A ke B itu adalah 13, kemudian A ke C itu 46, A ke D itu adalah 40. Begitu seterusnya hingga semua kolom dari tabel-tabel ini sudah terisi. Setelah itu kita menentukan total jarak perpindahan dari secara horizontal dan juga secara vertikal. Sebagai contoh, secara horizontal dari A ke departemen B, C, dan D totalnya adalah 99. Kemudian dari departemen B, C, D, dan E totalnya adalah 99. Begitu seterusnya untuk bagian horizontal. Untuk selanjutnya adalah untuk bagian vertikal, yaitu dari A ke B dan begitu seterusnya totalnya adalah 99. Dan didapatkan hasil antara forward dan juga backwardnya secara horizontal dan vertikal, yaitu hasilnya pasti sama, yaitu 412. Ini merupakan FTC trial yang pertama. Kemudian yang kedua, langkah selanjutnya adalah kita menentukan total forward dan juga backward dari FTC trial pertama. Untuk total forward didapatkan hasil secara diagonal yaitu 114, kemudian yang kedua adalah 184 dan 240, sehingga totalnya adalah 538. Nilai-nilai ini ditambahkan ataupun didapatkan sesuai dengan tabel from to chart trial pertama, dan ditambahkan setiap diagonal pertama dan juga diagonal kedua, di mana setiap perpindahan diagonal itu bertambah 1 untuk aliran forward. Adapun untuk aliran backward, setiap diagonal itu akan dikalikan 2, kelipatan 2, dikali 2, dikali 4, dan seterusnya. Dan untuk total forward dan juga backward dari FTC trial pertama yaitu adalah 790. Kemudian dilanjutkan untuk FTC trial kedua. Di sini kami mengubah urutan departemen antara B dan juga C seperti pada tabel yang tertera di sini, dan selanjutnya sama seperti trial yang pertama, kita memasukkan nilai-nilai yang sudah didapatkan pada masing-masing kolom. Setelah dilengkapi, kita menentukan total perpindahan dari masing-masing nilai, baik itu vertikal dan juga horizontal, dan didapatkan hasil yaitu 412. Dan untuk hasil trial ini tentunya dia pasti akan sama dengan FTC trial pertama. Dia tidak mungkin berbeda hasil nilainya. Yang membedakan itu adalah pada saat di FTC trial 2 dalam penentuan total forward dan juga backwardnya. Seperti yang kita lihat dalam total forward dan backward di FTC trial 2, dia berjumlah 691. Dan ini tentunya berbeda dengan hasil dari FTC trial pertama. Kemudian setelah kedua langkah tersebut kita lakukan, kami menganalisis langkah selanjutnya untuk mengubah departemen yang lain. Namun ternyata hasil trial selanjutnya, ketiga dan seterusnya, itu selalu nilainya lebih besar dari FTC trial kedua. Sehingga di sini kami menyimpulkan bahwasannya FTC trial kedua merupakan FTC paling optimal dan merupakan FTC terbaik yang kami lakukan. Demikian. Untuk kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan itu berdasarkan hasil analisis form to chart, di atas didapatkan hasil pada FTC trial 1 yaitu 790. FTC trial 1 merupakan analisis berdasarkan urutan departemen yang berlangsung atau digunakan oleh perusahaan. Adapun untuk FTC trial 2 memiliki total jarak perpindahan sebanyak 691. FTC trial 2 mengusulkan untuk mengubah urutan aliran yang dilalui oleh material, yaitu pada departemen B atau departemen produksi dan departemen C atau media QC. Dan perubahan tersebut dapat mengurangi total jarak perpindahan outflow dan inflow sebanyak 99. Adapun daftar pustaka yang telah kami ambil dari beberapa artikel dan jurnal, yang pertama ada dari IN dan Siregar tahun 2004 tentang pengaruh disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT ION Indonesia. Selanjutnya ada dari Amaria, Ilharingsi, Putri, Julianti, dan Warnawan tahun 2002, usulan rancangan tata letak fasilitas dengan menggunakan metode form to chart. Terima kasih.